Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan cek suara dulu, jelas nggak, Umi? Alhamdulillah. Jelas ya. Baik, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenankan kita belajar kembali, mentadaburi kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an pada pagi ini yang mana hari ini ya, kalau tidak salah mungkin ada yang beda kalendernya ya. Kita sudah masuk tanggal 1 Zulqa'dah atau Zulqia'dah ya. Jadi hari kemarin tuh terakhir bulan Syawal, subhanallah. Dan sekarang kita sudah masuk bulan yang baru, yang mana bulan baru ini kalau dalam bahasa Arab Zulqa'dah atau Zulqia'dah dari kata qa'ada gitu ya. Qa'ada itu duduk. Jadi setelah kita ibadah di bulan Ramadan, kemudian juga ibadah di bulan Syawal yang dengan keutamaan yang banyak. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini tidak ada amalan-amalan seperti di bulan Syawal, tetapi tetap ya untuk sunnahnya seperti sunnah saum sunnahnya, kemudian sholat sunnah juga tetap harus berjalan ya. Dan semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana mungkin bisa jadi orang-orang yang tidur tadi malam tidak terbangun lagi atau yang mungkin tadi malam masih sehat kemudian pada pagi ini mungkin dicabut nikmat sehatnya dan sebagainya itu maka kita bersyukur kepada Allah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk pada majelis ilmu ini walaupun secara virtual ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan juga semangat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Juga tak lupa solawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ummahati akhwati fillah, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Sehat Saya semua juga. ya, sehat lahir batin ya mudah-mudahan. Kalau ada yang sedang galau, ya mudah-mudahan setelah majelis ilmu ini menjadi nggak galau lagi, ya. Yang lagi apa? Yang lagi bingung, semoga nggak bingung lagi. Ya, yang lagi punya hutang, semoga dilunasi hutangnya dan semuanya ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada pagi ini kita masuk pada surat yang baru. Ya, alhamdulillah masih di juz 30. Juz 30 ini kalau kata para ulama isi kandungannya dari setiap suratnya itu banyak banget di juz 30 gitu ya. Dan ini juz yang paling sering kita baca di setiap sholat. Nah, betul ya. Sering banget kita baca ketika sholat itu adalah juz 30. Maka kata para ulama pun di juz 30 ini seolah-olah adalah teriakan atau apa ya, sesuatu yang membangunkan manusia-manusia yang seolah-olah terlelap ya, atau sedang tidur. Tertidur bagaimana? Itu rata-rata gitu ya. Ayat-ayat yang ada dalam juz 30 ini adalah mengingatkan tentang hari kiamat gitu ya. Seperti dalam Al-Qari'ah. Kemudian juga tentang kematian, tentang apa lagi ya? Tentang hari akhirat gitu. Sehingga dalam dalam juz 30 ini sangat berkenaan sekali tentang panggilan Allah untuk hamba-hambanya agar terbangun gitu. Jangan kamu lalai terus, jangan kamu tidur terus. Ayo bangkit bahwa kita ini bahwa engkau gitu ya, kita di alam dunia ini adalah seorang pengembara ya. Seorang yang hanya sementara di dunia ini gitu. Sedangkan ada alam yang sangat abadi dan itu dijelaskan banyak sekali dalam ayat-ayat di juz 30 ya. Tayo akhwati fillah di layar sudah ada ya, insyaallah. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya dan suara juga terdengar jelas. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk pada tadabbur juz 30 di sini surah At-Tariq kita baca dulu ya 1 sampai ayat 5 saja. Boleh dibuka mikrofonnya akhwati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والسماء والطارق. والطارق. Oke, ada pantulan ya. Kemudian di sini ada tanda bendera. Nah, ini namanya mad wajib muttasil. Wajib itu harus mad panjang, muttasil karena tersambung. Tersambung apa? Karena kata sama itu nggak bisa dipisahkan dengan hamzah, ya. Jadi bacanya bisa 4 atau 5 harokat. Kalau kita karena pemula, misalkan kita dengan ketukan tangan ya, wassamai, ya. Jadi nggak boleh wassamai atau cuma 2 harokat nggak bisa ya. Dan di sini dinamakan dengan mad wajib mutasil. Kita udah pernah bahas ya. Ini mengulang saja bahwa wajib di sini bukan wajib lawannya haram ya. Kalau dalam fikih wajib itu harus dan kalau tidak dilakukan menjadi dosa. Nah, di sini wajib adalah sepakatnya para ulama qurra atau ulama qiraah bacaan Al-Qur'an untuk melebihkan bacaannya lebih dari 2 harokat. Jadi ada yang bilang 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Yang penting jangan 2 harokat. Jangan wasamai. Nah, nggak boleh ya. Ayun jadi 2 harokat biasanya. Maka jadi 4, panjangin lagi. Wasama I panjang. Kemudian ingat-ingat ada huruf Qaf. Ini dibaca dengan qalqalah, mantul. Jadi bukan watoriq. Ada pandulannya. Aqor. Ya. Hurufnya ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Atau kita kumpulkan dalam lafaz. Ada yang masih ingat? Angkat tahu Baju. tidak? Apa Umi? Baju Tujuh. di toko. Baju di toko. Ada 5. Nah, kalau ada huruf-huruf 5 ini, ketika di ujung pantulkan. Jadi watoriqo. Ako. Ya, seperti itu. Izin ulang lagi. Wassamai watoriqo. Silakan. Wassama'i والسماء والطارق. Masya Allah dapat ya pantulan itu namanya qalqalah ya. Wa ma adraka mat tariq. وما Wama وما adraka أدراك ما الطارق. tariqo. Masya Allah. An-najmu tsaqib. النجم Najwa الثاقب. mustaqib. Ini juga ba, tadi kan baju di toko. Jadi ba masih Toko. mantul ya. Oke. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hati-hati bukan hafiz. Enggak boleh ya huruf dha, dha. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. إن كل In كل kulli نفس nafsil lama لما 'alaiha عليها hafiz. حافظ. Hafiz. Al, dha, zi, dhu, al ya. Ya, apa nanti latih huruf dha. Jangan dipantulin yang penting ya karena bukan termasuk dari huruf qalqalah. Satu lagi ya. Falyau. Nah, di sini ada ikhfa, nun ketemu dha. Dha ini huruf yang tebal. Tebal itu bagaimana? Itu pangkal lidah kita diangkat ya ke langit-langit atas. Dha. Sehingga nunnya juga ikut terangkat. Jangan jangan sampai tipis bacanya. Falia enggak. Tapi diangkat pangkal lidah kita. Pangkal lidah itu paling belakang ya, mendekati tenggorokan. Falyadhu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Silakan.
فلينظر الإنسان مما الإنسان مما خلق. خلق. Masya Allah, barakallahu fiik. 5 ayat saja mungkin ya. Sisanya silahkan dilanjutkan setelah ujian selesai, insya Allah. Semoga setiap huruf yang kita baca menjadi tabungan pahala kita di akhirat, dan kita yakini bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap huruf Al-Quran itu diberikan pahala 10 kali lipat atau 10 kebaikan. Fikul liharfin bi asyri amsalihah. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu diberikan pahala 10 kebaikan. Jadi boleh nanti dihitung ya, Masya Allah. Baik, akhwati. Kita masuk pada tafsirnya ya. Sebentar. Ini pun tentang At-Tariq. Dia adalah bagian dari Makkiyah juga. Ya, mungkin sama ya, surat ini juga yang dianjurkan kita untuk membacanya di ba'da Isya. Ya, di ba'da Isya. Kalau Isya kita baca At-Tariq ini 17 ayat. Kira-kira kepanjangan apa enggak? Ba'da Isya, salat Isya maksudnya. Kepanjangan ya. Nah, ini pun sama kalau kita sudah pernah kita juga bahas di surah Al-Lail, kemudian juga kemarin di Al-A'la, bahwa ini masih sama ya. Anjuran dibacanya di ba'da Isya. Seperti yang Rasulullah anjurkan kepada Mu'adz bin Jabal, yang mana Mu'adz bin Jabal itu mengimami mengimami di kampungnya dengan membaca surah Al-Baqarah, sehingga makmumnya mufarokoh atau memisahkan diri karena kepanjangan baca Al-Baqarah, sehingga ngadu ya kan, masih ingat ya, kemudian ngadu kepada Rasulullah SAW bahwa Mu'adz mengimami kami dengan surah Al-Baqarah, sehingga langsung ditegur sama Rasulullah, ya Mu'adz afattanun anta gitu ya, apakah kamu mau jadi fitnah untuk agama ini, kenapa kamu baca Al-Baqarah di ba'da Isya atau di salat Isya gitu ya. Sehingga kata Rasulullah, faqra dengan bisa was sama iwat Tariq. Salah satunya anjuran kita membaca surah At-Tariq ini adalah ba'da Isya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Rasulullah bukan hanya ba'da Isya saja menganjurkannya, tapi pernah juga Rasulullah membaca surah At-Tariq di salat zuhur juga di salat asar gitu ya. Emang kedengar ya, kedengar aja gitu kan, maksudnya walaupun siang itu pelan, tapi ya mungkin terdengar oleh para sahabat bahwa Rasulullah pun membaca surah At-Tariq. Jadi teman-teman yang sudah hafal surah At-Tariq, yuk kita murojaah lagi ya. Dibacanya itu ketika kita sholat. Ya, di Isya, Zuhur, Asar juga. Kita masuk pada makna kandungan, insya Allah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Ya, ayat yang tadi kita sudah baca. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan langit. Demi langit, ya. Waw ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan waw qasam. Oke, ahwati kita udah lewati ya waw qasam. Ada yang masih ingat nggak waw qasam itu apa? Sumpah. Lupa. Waw sumpah, ya Ustaz Sarah, betul. Ya, waw sumpah. Jadi kalau mau bersumpah itu dengan huruf waw, bisa dengan ba, bisa juga dengan ta. Dan dalam Al-Qur'an dalam juz 30 kita sudah banyak melewati ya. Ada salah satunya watini wazaitun, ada juga wal asri. Nah, di sini pun dalam At-Tariq Allah membuka surah At-Tariq dengan waw sumpah. Dan ketika Allah bersumpah itu pasti dengan sesuatu yang diagungkan, dan setelah sumpah ini ada sesuatu yang akan Allah tegaskan. Begitupun kita gitu ya. Ketika kita akan menegaskan sesuatu biasanya diawali dengan sumpah demi Allah ya, demi demi sifat rahmannya Allah. Nah, kalau kita manusia, kita harus bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh dengan yang lain. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah musyrik gitu ya. Jadi nggak boleh kita bersumpah dengan gunung, bersumpah dengan langit. Kan ini boleh. Nah, ini haknya Allah. Allah bersumpah dengan apapun, ini adalah haknya Allah. Sedangkan manusia ketika akan menegaskan sesuatu,
hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Sampai sini insya Allah masih ingat ya. Kemudian wassamai, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, yang disumpah itu ada sesuatu yang sangat agung. Dan Allah bersumpah dengan makhluk yang paling besar. Dengan makhluk yang paling besar. Yang semua manusia bisa lihat. Saya di Cianjur bisa lihat ya. Bunda-bunda akhwat sekalian di beda kota, beda negara, seluruh dunia pasti melihat makhluk ini. Apa itu? Langit. Langit. Masya Allah ya. Kita jarang menyadari ini makhluk Allah. Makhluk Allah yang sempurna gitu ya. Tapi bukan untuk mengagungkan langitnya. Karena kalau di agama lain ada kan ya. Ada dewa langit. Pernah dengar ya? Saking takjubnya dengan langit, mereka menganggap ada dewanya. Ada juga dewa bumi. Ada juga dewa dewa air gitu ya. Padahal semua yang dahsyat, semua yang luar biasa ini adalah Allah yang menciptakan. Allah menciptakan langit dan tanpa tanpa tiang gitu ya. Kebayang nggak kalau langit ada tiangnya? Ya, mungkin kita mau kemana-mana tubrukan sama tiang. Dan ini adalah subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, makhluk yang paling agung, yang paling besar. Kita tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Allah menciptakan semuanya ini atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ciptaan Allah ya. Langit yang kita lihat setiap hari, jarang kita mentafakuri, jarang kita mentadaburi gitu ya, bahwasanya ini adalah makhluk Allah yang sangat indah, Masya Allah. Kalaulah ada orang takjub dengan apa gedung pencakar langit. Wah, ada gedung pencakar langit tuh di mana di negara Dubai misalkan atau di Saudi Arabia. Tetapi yang paling mantap lagi, yang paling dahsyat lagi yaitu langit gitu ya. Langit kan lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian wat-tariq. Bukan hanya bersumpah dengan langit, kita sudah bahas ya tentang Masya Allahnya langit di surat-surat sebelumnya. Nah, di sini wat-tariq, Allah juga bersumpah dengan nama at-tariq. Apa itu tariq? Tariq itu artinya adalah orang atau sesuatu yang datang pada malam hari. Jadi, tariq ini, di sini nulis ya. Tariq asal kata dari kata toroko. Toroko artinya mengetuk ya. Tok tok tok. Nah, itu namanya toroko. Arti dari lafaz toroko yatruku, mengetuk pintu dan malam-malam. Itu dinamakan dengan tariq. Jadi kalau ada yang datang malam-malam namanya dan ketuk pintu namanya Torik. Ya mungkin ada namanya Torik di sini, apa keluarganya. Taib. Kemudian wama adraka ma Torik. Dan apa itu Torik? Dan apa? Ketika Allah mengatakan wama adraka ma Torik bukan berarti Allah nggak tahu. Tetapi ini sebagai metode ya untuk menarik perhatian. Jadi kalau kita pun mau menyampaikan sesuatu, biasanya pakai tanda tanya dulu kan, atau kasih pemancing ya. Kamu tahu nggak kejadian hari ini? Kamu tahu nggak kabar di mana? Kabar di mana? Itu seperti itu. Bukan berarti Allah nggak tahu ya, tetapi sebagai penegasan, kemudian juga untuk mengundang perhatian yang mendengar. Bahkan kita yang membaca ayat ini. Wa ma'adraka ma tariq. Kenapa Allah bersumpah dengan tariq? Jadi tadi disebutkan bahwa yang datang pada malam hari adalah namanya torik, dan di sini pun ada ya penjelasan para ulama tentang ada adab ya dalam ketika datang ke sebuah rumah. Bahkan disabdakan oleh baginda Nabi SAW, naha rajulun ayat turuqa ya, naha ayat turuqa rajulu ahlahu turuqan. Ya, Rasulullah melarang seorang mendatangi keluarganya di malam hari yang sudah larut, yakni dia pulang ke rumahnya dengan mengejutkan di malam hari. Ya, jadi kalau dulu itu, kalau misalkan ada seseorang pulang, ya seorang laki-laki, seorang suami pulang dari luar kota, mungkin habis perjalanan berdagang, bisnis, atau apapun itu, ini ada larangan untuk datang ke rumahnya malam-malam. Gitu ya. Kenapa? Karena kasihan istrinya, bisa jadi belum siap-siap gitu ya, belum bersolek gitu. Maka dulu tuh kalau misalkan mereka datang malam, tunggu dulu ya, mungkin nginep dulu di masjid atau di mana, baru pulangnya di waktu pagi hari. Karena kalau pagi hari mungkin rumah sudah bersih, sarapan sudah siap, istrinya juga sudah apa? Sudah cantik, sudah dandan gitu ya. Itu zaman dahulu. Tetapi untuk zaman ini bagaimana? Apakah masih berlaku?
Kalau zaman dulu nggak ada alat komunikasi gitu ya, nggak bisa nelfon dulu ke istrinya, aku mau pulang misalkan kayak gitu kan. Kalau saat ini sebagian ulama mengatakan bolehnya pulang seorang suami ke rumah keluarganya ketika waktu malam, tetapi mereka harus mengabarinya dulu gitu sehingga istrinya pun bersiap-siap begitu ya. Bisa dipahami tentang torik ini. Ya, tapi bukan itu yang akan kita bahas ya akhwati fillah. Mohon izin di sini at-torik. Ada juga yang mengatakan torik ini adalah bintang. Ya, ada pendapat beberapa ulama mengatakan bahwa yang dinamakan dengan at-torik adalah yang naik ke langit, ya, yang naik ke langit. Itu yang dinamakan dengan roh mukmin. Gitu. Torik ini adalah yang datang malam-malam atau yang dinaikkan ke langit. Itu yang pertama, pendapat pertama rohnya orang beriman. Karena dalam sebuah hadis eh, dari Al-Bara' bin Azib ya, kalau nggak salah itu hadisnya panjang sekali, itu menceritakan tentang bahwasanya ketika ruh orang beriman itu akan dibawakan kain kafan dari langit oleh para malaikat dan dengan sudah memakai wewangian dibawa ke langit pertama, diketok ya ngetok pintu langit pertama, ini ruh orang beriman, masya Allah ya. Kemudian sama malaikat dinaikin lagi pada langit kedua, mengetuk lagi langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika awal kematian orang beriman. Masya Allah, wangi. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ruhnya ke dunia. Kemudian setelah pengurusan jenazah dimasukkan lagi kepada jasadnya di alam kubur. Jadi jasadnya sudah meninggal tapi rohnya Allah kembalikan lagi di alam kubur. Itu pendapat pertama bahwa yang naik ke langit itu adalah yang dinamakan dengan atorik adalah rohnya orang beriman ketika dinaikkan ke langit, mengetuk pintu. Ya. Kemudian juga yang kedua, pendapat kedua adalah atorik ini yang naik yang mengetuk pintu langit itu apa? Itu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Karena dalam Isra wal Mi'raj Rasulullah kan naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam ya. Mengetuk lagi ada Nabi Ibrahim naik sampai Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan atorik atau yang naik ke langit atau yang mengetuk langit adalah amalan manusia. Gitu ya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan manusia itu disetorkan. Ada yang tahunan, ada yang mingguan, ya. Ada yang bulanan itu di bulan Sya'ban hadisnya ya bahwa amalan manusia disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mingguan itu pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya disunnahkan kita untuk berpuasa di dua hari tersebut karena kedua hari tersebut adalah hari disetorkan amal. Wa ana uhibbu an u'rida amali wa ana shaim. Dan kata Rasulullah, aku suka sekali kalau amalku disetorkan kepada Allah dan aku dalam keadaan saum. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat yang dinamakan dengan atorik apa? Jadi masya Allah ya, para ulama tafsir berbeda pendapat ya, tapi semuanya pun nanti ada yang menjadi jumhur atau mayoritas ahli tafsir mana yang dipilih. Pendapat keempat yang dinamakan dengan atorik adalah atau yang mengutuk pintu langit itu adalah bintang ya atau ada suara ketukan. Ini masya Allah ya, ya Al-Quran ini turun 1400 tahun yang lalu tetapi mengejutkannya sekali apa? Insya Allah kita lihat ayat selanjutnya ya. At-Tariq ini apa? An-Najmu Tsaqib. At-Tariq adalah diartikan yaitu bintang yang cahayanya menembus. Bintang yang cahayanya menembus dan bintang yang disebutkan di sini juga menjadi mayoritas ulama tafsir yang dipilih bahwa dinamakan dengan at-Tariq adalah bintang yang cahayanya menembus. Sehingga kata Imam Qatadah dan ulama yang tafsir mengatakan bahwa sesungguhnya bintang dinamakan dengan at-Tariq tiada lain karena ia hanya dapat dilihat di malam hari sedangkan siang hari tidak kelihatan. Oke, akhwati fillah. Ini videonya nggak bisa di like ya? Nggak bisa dipencet. Sebentar. Oke, saya izin ada sebuah video. Ya, saya keluar dulu sebentar. Ada video yang mau di-share tentang atorik ya.
Coba. Sebentar. Di sini terlihat videonya, Ahwat? Sudah ada di layar? Sudah ada terlihat. Sudah, Ustazah. Belum ada. Oke, sebentar. Udah ada sekarang? What? Halo? Sudah, Ustazah. Udah. Sudah. Bismillah ya. Ini tentang keagungan Al-Quran, tentang At-Thariq, ya Masya Allah. Jadi ini baru ditemukan pada abad ke-19 tentang bintang yang mengetuk, ya. Oke, Bismillah, saya izin klik ya untuk videonya. Listen to the pulsar star sound captured by NASA's space-based observatories. What does it sound like? Isn't it just like knocking on a door? The interesting part is that this star is mentioned in the Noble Quran with the name Tariq. The word Tariq means someone who knocks on a door, hitting something hard to make noise. Allah said in the Quran, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. NASA was able to hear the pulsar star using high-end technology of the 21st century. You can clearly hear the sound, which sounds like someone is hitting or knocking on something. How could Prophet Muhammad, peace be upon him, know this 1400 years ago when there was no high-end technology? The truth is crystal clear. The Quran is the words of the Creator, Allah, the Creator of everything, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is his final messenger. Masya Allah. Ada suaranya nggak tadi? Ada, Ada, Ustazah. ada, Ustazah, ada. Tapi ini pakai bahasa Inggris. Ada yang mau nerjemahin? Nggak? Ada nggak? Ada Ibu ya, Ibu Suratin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Masya saja. Allah. Anaknya Ibu Torik ya, bener ya kalau nggak salah. Betul saja. Masya Allah. Ini izin ya. Ini subhanallah ada guru kita di bahasa Inggris. Masya Allah. Ahlinya ya. Kalau Fik Ibu udah bergabung. Mungkin izin Ibu boleh terjemahkan nggak? Ini takutnya saya juga nanti tersesat ya kalau menerjemahkan yang saya nggak paham. Tapi cuma beberapa poin tentang Masya Allah ya. Tentang kebenaran Al-Quran di surah At-Tariq. Ternyata memang benar gitu ya. Ada bintang yang memang suaranya seperti itu mengetuk. Ya. Oke, mungkin izin Ibu boleh beberapa kata atau yang memang menjelaskan tentang video ini. Mohon waktunya, bisa Ibu? Mohon izin ini saya tadi sedikit dulukan saja. Mungkin semuanya sudah juga ya. Sepertinya hanya ini bukti bahwa kebenaran Al-Quran 14.000 tahun yang lalu sudah dijelaskan tentang arti At-Tariq. Suaranya seperti mengetuk pintu dan NASA sendiri membuktikan sekarang bahwa suara bintang itu seperti mengetuk pintu. Mungkin begitu saja yang Masya saya Allah, tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ibu, barakallahu fiik. Masya Allah. Gitu ya. Ini merinding juga ya tentang Al-Quran yang 1400 tahun yang lalu. Allah turunkan di kota Mekah yang saat itu orang-orang Yahudi pun mereka menganggap Mekah itu atau negara Arab itu adalah kota yang tertinggal, primitif lah bahasanya ya. Tapi dengan saat ini dengan kemajuan teknologi, ternyata banyak sekali kenyataannya luar biasa ya. Yang mana dulu mungkin nggak ada yang namanya NASA atau untuk mengecek seperti ini, tapi dalam Al-Quran sudah disebutkan. Ternyata wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu tsaqib. Dan ini pendapat para ulama bahwa yang dimakan dengan at-tariq adalah bintang. Ya Masya Allah, ada ulama dulu pun belum ada nih penelitian seperti ini. Bintang yang seperti apa gitu ya. Tapi di sini bintang yang memang ada ternyata, yaitu yang seperti orang yang sedang mengetuk pintu. Begitu akhwati ya. Insya Allah ya. Inilah Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat merugilah seorang manusia atau yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi jarang berinteraksi dengan Al-Quran ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian tadi ada kata an-najmu tsaqib. Itu yang cahayanya menembus.
bahwa tadi dilihatkan juga ya bintangnya seperti apa, tapi ada juga yang mengatakan bahwa As-Saqib ini, An-Najmu Saqib ini adalah bintang Saturnus. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi juga mengatakan bahwa nama bintangnya ada yang lain lagi. Boleh nanti sharing lagi ya, cari lagi, searching tentang bintang yang dinamakan di dalam At-Thariq itu seperti apa dan namanya apa gitu ya, yang asli atau yang mungkin bisa cari referensi lain, akhwati fillah. Dan As-Saqib Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang cahayanya terang, terang sekali. Ya, sehingga sebagian mengatakan itu Saturnus katanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata As-Sa'di mengatakan makna yang dimaksud adalah menembus setan-setan apabila dilemparkan kepadanya. Ya, bahwa bintang ini pun ada tadi yang mengatakan bintangnya bintang tertentu, ada juga bintang secara umumnya gitu. Jadi fungsi bintang itu apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan inna zayyana sama'a dunya bimasabih ya. Fungsi bintang yang pertama adalah sebagai penghias langit. Ya, kalau kita lihat langit ada bintangnya tambah cantik ya, subhanallah. Kemudian juga yang kedua bintang ini sebagai penunjuk jalan. Ya, menjadi penunjuk jalan. Jadi kalau zaman dahulu nggak ada kompas, mereka melihat bintang. Bagaimana ke arah mana gitu ya. Kemudian juga melempar setan juga itu dengan bintang. Jadi dijelaskan dalam surah As-Saffat bahwa rujuman lisyayatin. Bintang-bintang ini pun dijadikan untuk melempar setan yang mengintip ke langit. Gitu. Jadi belum mereka sampai ke bagian Lauhil Mahfuz gitu ya, mereka ingin mengintip nasibnya seseorang, tetapi langsung dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang ini. Jadi ada fungsi-fungsinya. Jadi kalau akhwati fillah misalkan pernah melihat bintang jatuh ya, kalau ada mitosnya orang-orang ketika lihat bintang jatuh itu mereka minta sesuatu. Naudzubillahi min dzalik. Itu suatu kesyirikan ya. Padahal meminta kepada Allah itu di semua waktu, bukan ketika bintang jatuh. Bahkan bisa jadi ketika bintang jatuh itu adalah itu sedang melempar setan ya, karena setan itu mengintip di langit-langit dan mereka bekerja sama dengan yang namanya para dukun, para sihir ya, waliyadzubillahi min dzalik. Oke, lanjut lagi ya akhwati fillah. Wasama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu tsaqib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini baru metode sumpahnya atau apa yang akan Allah sumpahkan itu berada pada ayat 4. Karena di ayat-ayat sebelumnya pun kita melihat ya bahwa ketika Allah akan menegaskan sesuatu, Allah buka dengan sumpah, baru ada metode yang akan disumpahkannya. Dan di sini di ayat keempat, apa yang akan Allah sumpahkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Ya, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Jadi kita yang sedang sendiri di rumah itu sebenarnya nggak sendiri. Ada malaikat penjaga, ya. Yaitu kata para ulama tafsir, sesungguhnya pada tiap diri terdapat malaikat yang menjaganya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melindunginya dari berbagai bencana dan penyakit. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain dalam surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, kata Allah, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu pun kita itu sudah dijaga ya, sudah ada malaikat. Bahkan ketika kita berada di rahim di rahim ibu kita itu udah ada malaikat ya menjaga kita. Ada atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa yang namakan dengan hafiz di sini atau malaikat apa? Yang pertama malaikat yang menjaga kita, ada juga pendapat yang lain yang berada di samping kita itu adalah malaikat yang menulis, atau dalam Al-Qur'an wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Adz-Dzariyat ya. Tidak ada satu ucapan pun yang kita lafalkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya ada malaikat raqib dan atid. Itu yang dimaksud katanya ya, bahwa setiap amalan kita itu ada pencatatnya. Kalau kita melakukan yang baik, dicatat amalnya. Kalau kita melakukan yang buruk, juga dicatat amal buruknya. Dan bahkan setiap perkataan pun itu dicatat. Bahkan dalam hati pun baru berniat itu pun masya Allah ya. ada penulisannya. Kalau kita berniat baik kata Rasulullah, maka sudah dicatat kebaikannya satu.
Kemudian kalau sudah terrealisasi niat baiknya, maka menjadi 2 pahala. Tapi kalau kita baru berniat buruk, baru niat aja, itu nggak langsung dicatatkan, ya, tidak dicatat sebagai amal buruk sampai dia melakukan apa yang diniatkannya itu. Subhanallah, ya, baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dalam ayat 4 ini Allah menegaskan bahwa kita tuh nggak sendirian, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada penjaganya, ada yang menulis, mencatat setiap apa yang kita kerjakan. Jadi jangan merasa rugi, jangan merasa sedih kalau kita melakukan sesuatu tapi nggak dilihat orang, misalkan, ya. Jangan sedih, kenapa? Karena semuanya sudah ada yang mencatat, ya. Kalaupun kita melakukan maksiat juga naudzubillah, jangan merasa nggak ada yang lihat gitu, ya. Padahal di samping kita itu ada malaikat. Kita lihat HP, ngapain di HP, ya, nulis kah atau mengchat sesuatu, apapun Allah Maha mengetahui, bahkan dicatat oleh para malaikatnya, dan semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah ayat 5-nya, Masya Allah, ya, kita merenung sama-sama. Saya pun sama-sama belajar, ya. Jadi di sini bukan saya yang mengajarkan akhwat sekalian, tapi sama-sama belajar merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Allah, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka falyanzur dalam amar, ya. Ini kata perintah dari Allah. Maka lihatlah, bukan hendak, maka kamu harus lihat gitu, ya. Manusia harus lihat, harus memperhatikan. Sekarang kita bisa kuat, kita bisa bicara, kita mungkin punya karya dan yang lainnya. Lihatlah dulu kita apa. Mimma khuliq. Kita dibuat dari apa? Kita diciptakan dari apa? Gitu, ya. Ini dulu seperti ini, mungkin nggak inget, tapi Allah jelaskan dalam Al-Quran. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lanjut lagi ayat 5. Ya, di sini sebelumnya, ya, dijelaskan oleh para ulama juga. Ini mengingatkan manusia akan betapa lemahnya asal kejadian kita. Kita tuh manusia yang lemah dulu, ya. Sekaligus membimbingnya untuk mengakui adanya hari kemudian, yaitu hari berbangkit. Karena sesungguhnya Allah yang mampu menciptakan dari semula, mampu pula untuk mengembalikannya seperti keadaan semula. Bahkan lebih mudah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan Allah lah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin kita hanya sebatas embrio, ya, seperti ini, janin kecil, kemudian tumbuh tumbuh di rahim ibu kita, kemudian menjadi sudah dilahirkan, bayi kecil, balita, terus sampai saat ini ada yang menciptakan, ada yang mengurus, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada hisabnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kata Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan, kita, ya. Kita diciptakan dari air yang terpancar, yaitu air mani, min nutfah, ya, dari air yang hina. Dari air yang hina. Kita semua diciptakan sama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ini di abad atau 1400 tahun yang lalu, dan baru diteliti oleh para ilmuwan tuh baru beberapa abad saja. Luar biasa, ya. Sehingga katanya ada beberapa dokter yang asalnya bukan agama Islam, tetapi ketika mereka meneliti, subhanallah, ya, ternyata betul dalam Al-Quran. Kita itu terbuat atau diciptakan dari air yang hina ini, dari air mani yang terpancar, gitu. Yaitu air mani yang dipancarkan oleh laki-laki dan bertemu dengan indung telur wanita. Maka terjadilah anak dari pencampuran keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sperma itu jumlahnya, ada yang bilang 100 juta, ya. Ada juga yang mengatakan 200 juta sel sperma, tetapi yang Allah izinkan hidup hanya satu. Jadi kita itu dari asalnya 100 juta sperma atau 200 juta sperma, dan hanya satu yang Allah izinkan. Masya Allah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua sama. Khuliqa mimma dafiq. Sehingga dulu ada seorang ulama, ketika beliau sedang berjalan, gitu, ya, bertemu dengan seorang pemimpin. Pemimpin ini termasuk pemimpin yang maaf, ya, sombong, gitu, ya. Dia angkuh, gitu.
Kemudian ketika bertemu ulama tersebut tidak tidak menghormatinya atau tidak dengan penghormatan yang seperti yang lainnya. Sehingga kata penguasa ini, kamu tahu nggak saya itu apa? Gitu ya. Kamu tahu nggak saya itu siapa? Kemudian kata ulama ini dia bilang, aku tahu, kata ya. Kamu itu terbuat dari atau asal muasal kamu adalah dari air nutfah, bahkan engkau pun keluar dari 2 lubang najis. Subhanallah ya. Tapi bukan menghina, tetapi agar orang tersebut tidak sombong. Karena penguasa tersebut terkenal dengan kesombongannya, dia merasa angkuh, aku penguasa. Sehingga dipatahkan oleh ulama ini, dia bilang, kamu berasal dari nutfah, kamu berasal dari air mani yang hina, dan kamu pun keluar dari 2 lubang najis. Yang pertama itu, mohon maaf ya, yaitu dari lubang kemaluan ayahmu ketika sperma keluar, dan ketika engkau dilahirkan pun engkau keluar dari lubang ibu gitu ya, dari tempat keluar najis juga gitu. Sehingga dari situ dia pun tersadarkan bahwa yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ridha Allah, adalah selendangnya Allah ya. Yang berhak sombong di muka bumi ini, yang paling berhak itu adalah Allahu Azza wa Jalla. Kita nggak berhak gitu ya. Kalau dalam hati kita masih ada perasaan angkuh, masih perasaan kita lebih dari yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa kita itu sama, ya. Kita terbuat dari nutfah. Kemudian juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang memang terhina juga, ya. Khuliqa mimma indafiq, keluar dari dia diciptakan dari air yang terpancar, yaitu nutfah, air mani. Kemudian lanjut lagi di ayat selanjutnya ini, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Ya, kita itu atau air, mohon maaf, sperma laki-laki itu dari sulbi. Kalau bahasa medisnya mungkin boleh dicari lagi ya. Kalau di sini sulbi itu adalah tulang yang berada di tulang laki-laki ya, tulang punggung laki-laki. Sedangkan at-taraib itu adalah air yang ada di bagian dada seorang perempuan. Ya, di sini kata Ibnu Abbas, yaitu sulbi laki-laki dan taraibul mar'ah, tulang dada wanita yang warna airnya kuning lagi agak encer. Kemudian kejadian anak dari air mani keduanya. Jadi penciptaan manusia itu dari keduanya ya, dari air mani laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Al-Qur'an diistilahkan as-sulbi ini adalah air yang keluar dari tulang punggungnya laki-laki, dan at-taraib ada pada tulang dadanya perempuan. Masya Allah ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 8, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi sangat singkat ya, coba kita lihat. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Langsung di ayat 8 Allah mengatakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya itu hidup sesudah matinya. Coba ahwat, ini dari kita diciptakan, Allah langsung nyebutin ayat 8 gitu ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kata para ulama sampai mengatakan bahwa saking singkatnya hidup ini, sehingga Allah nggak nyebutin bahwa engkau manusia hidupnya di sini berapa tahun, bagaimana. Tidak, tapi langsung Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menjadi renungan untuk kita semua bahwa dunia ini sementara aja. Ya, sebentar aja. Kalau kita bahagia, jangan bahagia banget gitu ya. Maksudnya jangan terlampau bahagia, karena pasti akan ada sedihnya. Kemudian kalau kita ada lagi dalam keadaan yang sedih ya, lagi dapat ujian berat, nggak selamanya kok gitu ya. Karena dunia ini hanya sementara aja. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu gitu. Ketika Allah ciptakan kita, Allah juga mampu untuk mengembalikan kita ke alam kematian lagi. Kemudian kata para ulama, raj'ihi di sini maksudnya apa? Sebagian mengatakan bahwa Allah berkuasa mengembalikan air mani yang telah terpancar tadi ke dalam ke tempat asal keluar. Ini kata Imam Mujahid. Tetapi pendapat yang kedua yang paling diambil pendapatnya bahwa dalam ayat innahu ala raj'ihi laqadir, maksudnya sesungguhnya Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia yang diciptakan dari air mani ini sesudah matinya, lalu dibangkitkan untuk menuju negeri akhirat. Ini pendapat Imam Ibnu Jarir. Beliau adalah bapaknya
ilmu tafsir ya, bapaknya kitab tafsir itu Ibnu Jarir dan memiliki kitab tafsir At-Tabari. Dan ini pendapat yang diambil yang paling kuat gitu ya oleh para ahli tafsir, bahwasanya kita itu dulu nggak ada, kemudian Allah adakan, dan nanti pun nggak ada lagi, dan nanti pun kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah alam kematian ini, setelah alam kubur, dan akan dihisab setiap apa yang kita lakukan di dunia saat ini. Ya, ini gambaran dulu mereka hidup ya, Hawatifillah, lihat di layar ini, mereka hidup sama seperti kita. Ada yang dengan amalnya, ada dengan amal apapun ya. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah esok atau esoknya lagi, atau setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, wallahu alam, gak ada yang tahu. Semuanya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap hari bergilir antara manusia, yang dulu ada sekarang nggak ada. Kemudian ada lagi yang baru, ya mungkin bayi-bayi yang baru lahir lagi. Nanti terus watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina yattakhidha minkum syuhada, gitu ya. Dan untuk apa Allah ciptakan ini? Untuk mengetahui siapa yang beriman di antara kalian dan siapa yang syahid atau yang mereka mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dalam surah Al-Mulk Allah katakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa khalaqnal mauta, apa ayatnya? Wa khalaqnal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kami ciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Jadi kita sebagaimanapun kita saat ini, akhwati fillah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab apapun yang kita lakukan di alam dunia ini. Ya, mengingatkan bahwa nggak ada yang abadi. Yang abadi adalah alam akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 9, di hari tersebut apa yang akan terjadi? Jadi subhanallah, dalam Al-Qur'an ini Allah sebutkan semua yang gaib ya, yang kita nggak tahu kita akan mau ngapain, dan Allah sebutkan. Kata Rasulullah SAW, aku diberikan pengetahuan oleh Allah tentang semua yang gaib secara detail ya akhwati fillah, detail. Allah kabarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang detail tentang alam kubur. Setelah dikubur ngapain? Nanti ada alam mahsyar, ada ayumul ba'ats dulu, ya mahsyar. Nanti ada haud, telaga Rasulullah. Ada lagi nanti perjalanan yang sangat panjang, sangat detail. Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, Inna a'mara dunyakum antum a'lamu. Intinya tentang urusan dunia kalian lebih tahu, sedangkan untuk urusan yang gaib alam akhirat Allah sudah kabarkan secara detail kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 9, yauma tublas sarair, di hari tersebut apa yang terjadi? Pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Jadi kalau kita punya rahasia saat ini, nanti di alam akhirat akan diperlihatkan oleh Allah apa rahasia kita, apa yang kita sembunyikan. Ya, mungkin orang di samping kita nggak tahu rahasia kita, tapi nanti di hari kiamat Allah sebutkan semua rahasia kita. Kata Allah, pada hari ditampakkan segala rahasia, dan dijelaskan oleh para ulama, pada hari kiamat semua rahasia ditampakkan sehingga menjadi jelas dan terang, dan tiada lagi rahasia karena semuanya menjadi tampak kelihatan, dan semua yang tadinya tersembunyi di hari itu menjadi kelihatan. Apapun yang tersembunyi nanti terlihat ya di alam akhirat. Kemudian dalam kitab yang disebutkan juga, nah ini disebutkan oleh dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian dalam perkataannya ini, yarfa'u likullin ghadirin liwa'un indastihi yuqalu hadhihi gurratu fulani bin fulan. Bagi tiap orang yang khianat dinaikkan atau dipasang bendera pada, mohon maaf, isti adalah bagian pantatnya seseorang ya. Lalu dikatakan bahwa ini adalah pengkhianatan si fulan bin fulan. Naudzubillahi min dzalik. Ini hadis yang sahih ya, bahwasanya ketika di hari kiamat seorang pengkhianat akan dikasih bendera gitu, dan bendera yang disimpan di tempat yang tidak terhormat ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kita pun bertaubat kepada Allah ya, kalau ada rahasia, kalau ada sebuah pengkhianatan dari kita, coba kita taubati. Karena naudzubillah, setiap rahasia yang kita sembunyikan akan ditampakkan oleh Allah di hari kiamat.
Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Di hari kiamat itu, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu, ya ini nggak ada apa? Min quwwah. Tidak ada kekuatan apapun. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Wala nasir. Juga nggak ada yang bisa nolongin kita. Semua akan sibuk dengan amalnya masing-masing. Semua akan sibuk dengan hisabnya masing-masing. Tidak ada pula seorang penolong, yaitu dari luar dirinya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Dan tidak pula seorang pun yang dapat menolong orang lain dari azab Allah. Jadi di hari kiamat, seorang ayah akan lari dari anaknya, seorang ayah akan lari dari istrinya, seorang ibu akan lari dari anaknya, seorang anak akan lari dari ibunya, ya. Gak ada persahabatan saat yaumul hisab itu. Semua akan dihisab masing-masing, gak bisa saling nyalahin. Ketika memang sudah salah dia, ya udah dia yang akan dihisab, gitu ya. Tidak ada pertolongan. Kemudian bagaimana dengan syafaat? Ya, syafaat itu ada, tetapi syafaat ini adalah untuk orang-orang yang amalannya belum digenapkan, ya. Maksudnya bahwa asyaf'u, menggenapkan itu kan kita kalau misalkan nilai kita 9, ya, digenapkan jadi 10, berarti tinggal tambah 1 gitu kan. Asyaf'u, syafaat seperti itu. Asyafaah secara definisi adalah tolabul khair minal ghair lil ghair, meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain gitu kan. Dan ini kalau sudah di surga syafaat itu. Syafaat ketika sudah terjadi yaumul hisab, misalkan seseorang sudah masuk surga, kemudian dia mencari temannya, di mana teman aku nggak ada di surga. Ternyata temannya ada di neraka. Nah, teman tersebut ketika memang dia mau menolong temannya dengan atas izin Allah, ya, syafaat itu baru dia bisa menolong temannya yang ada di neraka tersebut. Jadi syafaat baru ada ketika sudah selesai yaumul hisab, selesai penghisaban, gitu. Jadi bukan dari awal. Itu bukan dari awal. Subhanallah, ya. Dan ini mengingatkan kita untuk semuanya gitu. Jangan sampai kita tergantung amalan kepada orang lain gitu. Saudara saya juga tidak begitu, saya juga nggak mau. Atau ayah saya juga nggak begitu, saya juga nggak mau mengamalkan kebaikan. Itu jangan seperti itu. Karena ketika di hari kiamat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Famalahu min quwwati wala nasir. Enggak ada yang nolong, enggak ada kekuatan sama sekali. Yang akan menolong itu adalah amalan kita sendiri. Mungkin ketika di dunia kita punya amalan sholat, itu yang menolong kita. Kita punya amalan baca Quran, itu yang menolong kita. Kita ada sedekah, dan subhanallah di hari alam mahsyar itu hari yang sangat panas sekali karena matahari dengan kita hanya jarak 1 mil saja. Dan ada golongan yang akan dinaungi oleh arasy-Nya Allah, gitu ya. Orang yang sedekah nanti akan dinaungi dengan amalan sedekahnya. Ada yang dengan amalan apapun dia akan ditemani dengan amal-amalnya. Tidak ada yang namanya dia akan ditolong oleh temannya yang lain, nggak ada, ya. Famalahu min quwwati wala nasir. Kemudian kata Allah bersumpah lagi di ayat 11. Was-sama'i dzatir raja'. Ya, jadi 2 kali sumpahnya Allah. Allah juga bersumpah dengan apa? Dengan langit lagi, makhluk yang terbesar, ya. Demi langit dzatir raja', yang mengandung hujan. Kalau asal kata raja'u itu dari kata raja ayarja'u, artinya pulang, raja ayarji'u. Maksudnya apa? Tapi diartikan oleh air hujan. Yakni Allah itu menurunkan hujan, kemudian menurunkan hujan lagi terus mungkin setiap musim Allah turun lagi hujan gitu ya. Kada Imam Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah yang mengembalikan rizki hamba-hamba setiap tahunnya gitu. Kita disadari atau tidak, setiap rizki yang kita makan itu sebabnya adalah dari air hujan yang Allah turunkan ke bumi, ya. Seandainya tidak demikian, niscaya binasalah mereka dan juga hewan ternak mereka, ya. Jadi subhanallah, ketika turun hujan itu adalah rahmat dari Allah. Jangan pernah ngeluh, ya. Kita kalau ketika turun hujan, hujan gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi hujan adalah rahmat Allah, bahkan menjadi sebab atau sumber kehidupan kita dan hewan-hewan ternak kita. Kemudian kata Imam Ibnu Zaid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah kembali bintang-bintangnya, mataharinya dan rembulannya datang dari arah ini. Jadi juga ditafsirkan oleh ulama yang lain bahwasanya kembali apa? Bahwa bulan, bintang juga matahari juga, ya. Dia setiap harinya bergilir. Nanti malam ada bintang, ada bulan. Nanti siang ada matahari, seperti itu. Was-sama'i dzatir raja'. Ada yang mengatakan hujan, ada juga yang mengatakan kembalinya bulan, bintang, matahari ketika pergantian hari dan malam. Allah alam bisawab, ya.
Sedikit lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardi dzatis sada. Ya, Allah juga bersumpah demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ini sumpah ya, waw qasam juga. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah terbelahnya bumi mengeluarkan tumbuhan. Jadi kita pernah nggak merhatikan ya, subhanallah di sini kalau ada tumbuh-tumbuhan itu terbelah apanya? Tanahnya untuk mengeluarkan tumbuhan tersebut. Nah, ini maksudnya wal ardi dzatis sada, ya. Kemudian kata Ibnu Jubair juga dan Imam Malik dan yang lain juga mengatakan tentang pendapat mereka bahwasanya wal ardi dzatis sada adalah ketika tumbuhan keluar dari bumi. Jadi agak terbelah ketika dari biji keluar untuk tumbuhan ke atas itu adalah wal ardi dzatis sada. Ya, ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di ayat 13 ini di akhir ya. Ayat 13-nya, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman al-fasl, yaitu yang memisahkan antara hak dan yang batil. Di ayat ini Allah menerangkan kepada kita semua bahwa Al-Qur'an yang kita baca ini adalah sesuatu yang pembeda, yang akan membedakan mana yang hak, ya, mana perintah Allah, mana yang larangan Allah dan Rasulnya. Kalau memang perintah Allah, kita lakukan. Kalau memang haram, kalau memang larangan Allah, kita jauhkan. Gitu ya. Innahu laqaulu fasl. Ibnu Abbas juga mengatakan, faslun artinya hak atau yang benar. Maka itu pun diambil oleh Imam Qatadah. Kemudian juga pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran ini, di dalam Al-Quran ini ada hukum-hukum yang adil. Dan makanya di sini kita gitu ya, jangan sampai kita menerjemahkan Al-Quran kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ingin mengetahui hukum-hukum dalam Al-Quran itu butuh ilmu. Ya, ada ilmu tafsirnya. Kemudian tentang hukum ada ilmu fikihnya, gitu. Jadi enggak serta-merta kita lihat terjemah kita langsung paham. Walaupun kalau tentang kisah betul kita langsung paham. Tetapi untuk hukum ada yang namanya dikuatkan oleh hadis Nabi, kemudian juga dijelaskan oleh ijma para ulama kita. Karena ma'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang hanya mengambil kesimpulan dari terjemahnya Al-Qur'an atau hanya dari Al-Qur'an saja, nanti takutnya mereka tidak benar pemahamannya gitu, na'udzubillah. Karena Al-Qur'an ini juga dijelaskan oleh hadis Nabi, kemudian juga oleh aqwal para ulama-ulama kita. Wallahu alam ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya gini, kamu ambil hukum dari Al-Qur'an atau dari ulama? Itu enggak apple to apple atau bahasa kitanya ya. Maksudnya seperti gini, kita mau makan beras ya. Kita mau makan beras atau makanan yang diracik oleh chef atau masakan chef gitu ya. Jadi seperti itu kalau ada orang yang bilang, ayo kita kembali ke dalam Al-Qur'an. Dia sampai meninggalkan aqwal para ulama. Bukan seperti itu. Yang benar adalah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan, kemudian dijelaskan oleh para ulama dan juga oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Al-Qur'an ini harus kita pahami juga dengan aqwal para ulama, enggak serta-merta langsung, kecuali para kisah-kisah ya. Kalau kisah-kisah Nabi Yusuf itu bisa kita pahami. Adapun tentang hukum tentunya itu harus dijelaskan lagi oleh hadis Nabi dan juga qaul para ulama-ulama kita. Innahu laqaulun fasal. Al-Qur'an ini adalah pemisah antara hak dan yang batil. Kemudian kata Allah, wa ma huwa bil hazl, ya. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Al-Quran bukan hanya main-main. Ya, jadi kalau ada orang yang baca Quran sambil main-main atau menganggap Al-Quran sebagai senda gurau, na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu ya. Kemudian kata para ahli tafsir, Al-Quran itu sesungguhan atau benar-benar ya. Kemudian Allah menceritakan perihal orang kafir selanjutnya ya. Jadi bahwa orang kafir saat itu di zaman Rasulullah, di orang-orang kafir Quraisy, ada Abu Jahal, Abu Lahab, mereka istihza ya atau menghinakan Al-Qur'an. Mereka menganggap Al-Qur'an itu adalah asatirul awwalin, adalah kisah-kisah orang terdahulu. Kemudian Al-Qur'an ini adalah sihir. Al-Qur'an ini adalah buatan manusia. Gitu sehingga Allah jawab, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Kemudian di ayat 15 Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Kafir saat ini yang kita dilihat di depan mata kita adalah mungkin orang-orang Israel gitu ya, yang mereka menindas orang-orang muslim saudara-saudara kita.
Innahum yakiduna kaida. Mereka membuat tipu daya dalam seruannya kepada manusia untuk mengelabui mereka agar menentang Al-Quran. Atau orang-orang yang berani-beraninya mereka membakar Al-Quran. Mereka membom ya orang-orang kafir. Mereka membom orang-orang di Palestina, orang-orang Muslim ya dihanguskan gitu. Padahal dengan itu orang-orang Islam itu semakin bangkit. Mereka yakin dengan Al-Quran ini ya. Wa innahum yakiduna kaida, tapi kata Allah akidu kaida. Allah yang sebaik-baik membuat tipu daya. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, maksudnya di sini innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, ketinggalan ayat 16-nya ya. Bahwasanya ketika dulu orang-orang kafir Quraisy mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membuat makar tipu daya dengan bermacam-macam ya untuk memadamkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang terjadi saat ini ya? Buktinya gitu. Sudah 1400 tahun yang lalu ketika mendengar nama Abu Lahab, nama Abu Jahal, coba akhwati fillah, kalau punya anak atau punya cucu, ada yang minta nama, kita berani nggak ngasih nama Abu Jahal atau Abu Lahab? Mau nggak? Nggak mau kan ya? Nggak mau kita ngasih nama keluarga kita Abu Jahal atau Abu Lahab. Ini menunjukkan ini makar Allah. Ini adalah balasan untuk mereka yang dulu berusaha untuk menentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini apa yang terjadi pun, dan ini membuktikan gitu ya keagungan Al-Quran. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang lebih suka dengan nama Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita mendengar Nabi Muhammad, kita langsung bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Nabi Muhammad, ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Terus bersolawat. Berbeda dengan ketika kita mendengar nama Abu Lahab. Karena Abu Lahab ada dalam Al-Quran, iya. Tapi dengan tabbat syada abi lahabi wa tab, ya. Kecelakaan untuk Abu Lahab. Maka di sini diartikan bahwasanya makar orang-orang kafir, tipu daya orang-orang kafir itu percuma, ya. Itu hanya sedikit aja. Tetapi wa akidu kaida, Allah balas tipu daya mereka dengan balasan yang sangat-sangat dahsyat gitu ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ayat terakhir, karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu. Maksudnya apa? Berilah mereka masa tangguh dan janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita mungkin di Palestina yang saat ini atau dulu di Rohingya, kemudian di Suriah, mereka dibombardir oleh orang-orang kafir gitu ya. Ini jangan tergesa-gesa. Kok misalkan ada yang bilang kok mereka belum hancur juga gitu ya. Tetapi dalam ayat lain disebutkan bahwasanya ketika Allah menunda hukuman untuk mereka itu agar nanti ketika di neraka atau ketika di alam akhirat dosa mereka semakin banyak, semakin menggunung ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, yaitu beri tangguhan mereka itu hanya sebentar saja sebenarnya. Maksudnya maka kelak kamu akan menyaksikan apa yang bakal menimpa mereka, yaitu azab. Jadi yang terlihat saat ini mereka dengan kebengisannya, kejahatannya itu sebentar aja kok gitu ya. Kita akan melihat apa? Akan melihat ketika mereka diazab oleh Allah, ada hari pembalasan, ada hukuman serta kehancuran untuk mereka. Maka kata Allah juga dalam surah Luqman ayat 24, numattiyuhum qalila thumma nadarruhum ila adzabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Jadi orang-orang kafir saat ini hanya sebentar aja, karena dunia yang kita pijak ini hanya sebentar. Begitupun mereka bahagia sebentar aja gitu ya. Tapi numatihum qalila tsumma natarruhum ila adzabin ghalidh. Ini janji Allah, mereka akan disiksa di alam akhirat dengan siksaan yang sangat pedih. Waliyadzubillah ya. Ini ayat terakhir di surah At-Tariq. Alhamdulillah selesai tadabbur. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meyakini bahwasanya dunia ini sebentar aja gitu ya. Dunia ini sementara. Kalau kita sedang diuji kebahagiaan, jadikan kebahagiaan itu sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesulitan, itu pun adalah ujian, tanda kasih sayangnya Allah kepada kita, apakah kita bersabar atau tidak. Ya, akhwati fillah, saling berwasiat ya, saya pun menasehati diri sendiri dan antuna juga kalau ada
nasihat boleh ya, saling menasehati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, bahwa lelahnya kita di dunia ini ini masih ada akhwati fillah di penghujung. Masih ada, halo? Hadir Ustazah. Insya Allah ya masih terhubung. eh Lelahnya kita di dunia ini sebentar aja kok gitu ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, ini Allah seru semua manusia, kalian itu lelah. Kita cari ilmu lelah apa enggak? Nih Ahwati pertanyaan ya. Yang hadir di Zoom ini duduk atau sambil ngapain nih? Lelah apa enggak nih cari ilmu? Ustazah Fitri lelah ya kan? Lelah. Banget ya gitu ya. Kok lama banget cari ilmu nih gitu ya. Kok pegel ya. Atau kita baca Quran lelah banget ya Allah, capek banget baca Quran. Ya Allah, aku sodakoh juga lelah, capek ya sodakoh terus. Semuanya lelah. Innaka kadihun ila rabbika kadaha. Kadih itu lelah. Semua itu lelah. Dan Allah sebutkan semua manusia itu dalam keadaan lelah. Tetapi ada juga yang lelahnya, kalau kita cari ilmu lelahnya insya Allah berpahala. Tapi ada juga yang tidak mencari ilmu pun dia dalam keadaan lelah gitu ya. Orang yang ibadah lelah, orang yang nggak ibadah pun lelah. Tapi famulaqih, ada lelah yang berpahala dan yang tidak, maka kita pilih pastinya pengen yang berpahala ya. Orang yang maksiat lelah juga ya, mohon maaf misalkan dia minum minuman keras, itu pun lelah. Ada yang pakai narkotika, itu pun lelah. Dan kita pun seorang mukmin ketika melakukan ibadah sebenarnya lelah. Tapi kita yakin famulaqih, semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada hisabnya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sedikit hadis tapi hadis yang bikin kita senang gitu ya. Mohon izin Ahwat agak lebih dikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru, bersabarlah kalian hatta talqauni 'alal haud. Kita capek, kita lelah, tapi kata Rasulullah apa? Sabar. Sabar sampai kapan ya Rasulullah? Misal kalau kita ada di depan Rasulullah, kata Rasulullah dalam hadisnya, hatta talqauni 'alal haud. Sehingga kalian menemui aku di telaga Kautsarnya, subhanallah. Jadi akhwati fillah, semuanya akan bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menunggu kita di telaga Kautsar. Itu untuk umat-umatku kata Rasulullah, untuk umat Nabi Muhammad. Karena setiap nabi itu punya telaganya masing-masing. Dan ada telaga yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW adalah telaga Kautsar. Kata Rasulullah, isbiru, kalian lelah, kalian capek, kalian udah udah capek banget gitu ya. Tapi sabar aja sampai kalian menemui aku di telaga Kautsar dan menjadi umat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tuh sering didoain gitu ya sama Rasulullah itu. Buktinya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, bahwa suatu kali Aisyah lagi minta sesuatu sama Rasulullah. Kamu minta apa wahai Aisyah? Kata Rasulullah, ya Rasul doakan aku gitu ya. Masya Allah, seorang istri minta apa sama Rasul, sama suaminya. Kalau zaman ini mungkin bukan minta doa ya. Aisyah minta apa kata Rasulullah? Kata Aisyah, ya Rasul doakan aku. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma gfirli Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah, bima asarrat wa ma'alanat, ya bima taqaddam wa ta'akharat, dosa-dosanya yang telah lalu, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, ya Allah ampuni Aisyah. Kemudian apa yang terjadi ketika Aisyah mendengar itu? Aisyah langsung tersenyum sehingga hatta tanzura nawaijahu ya, sampai terlihat giginya Aisyah saking senangnya didoakan oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah apa? Wah Aisyah, kamu senang? Iya aku senang sekali karena engkau mendoakan itu. Kemudian kata baginda Nabi bahwa doa yang tadi aku ucapkan itu adalah doa yang sering aku ucapkan ketika salat. Masya Allah ya, kata Rasulullah berarti apa? Allahumma gfirli ummati, ya Allah ampuni untuk umat-umatku, ampunilah umat-umatku. Bima taqaddamat wa ma ta'akharat, apa yang telah berlalu dan yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, yang tersembunyi dan juga yang terang-terang. Masya Allah ya ahwati fillah. Jadi kita itu udah didoakan oleh baginda Nabi dari dulu.
belum pernah ketemu sama kita, tapi Rasulullah sudah mendoakan kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik akhwati fillah, semoga selalu bertahan ya, selalu istiqomah dalam setiap ketaatan, bahwa setiap apa yang kita baca dalam Al-Quran ini adalah mukjizat, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat merugilah seorang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tetapi jauh dari Al-Qur'annya. Barakallahu fikunna. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya, insyaallah. Mohon maaf lahir batin akhwati fillah. Semoga ketemu lagi ke pekan depan dalam keadaan sehat dan lebih apa lagi ya? Lebih semangat lagi insyaallah di surah Al-Buruj insyaallah ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan, barakallahu fikunna. Selamat beraktivitas akhwati fillah.